Selamat malam. Selamat malam Pak Firman. Iya lama banget gua nunggu tadi bawa ngantri. Ya kalau kita mau pakai BPJS aja ngantri Pak. Ya juga. Oke, silakan Pak Firman, ada yang mau ditanya. Nyimak aja sih dari tadi dari umbi 1, 2 sampai 3 ya. Bapak mau jadi umbi yang keberapa Pak kira-kira? Ya terserah aja lah mau dikasih umur berapa. Bapak Islam? Islam. Oke, Bapak mau nanya apa Pak? Apa ya? Nyimaknya tadi sih dari lucu-lucuan aja sih. Iya, jangan serius banget Pak, jangan sampai dibawa ke polisi Pak, santai. Enggak, ini. Orang lagi begini aja sampai dibawa ke polisi Pak, santai aja, jangan emosi ya kan? Aku mah KW-nya polisi. Kenapa Pak? KW-nya polisi. Gini apa yang tadi itu yang apa ya? Yang terkait masalah Trinitas juga sih. Apa tuh? Yang sebenarnya kalau dari sisi Islam emang nggak ada bahasa Trinitas, tapi kan kalau kita merujuk kepada hakikatnya atau tarikatnya itu ya sama. Apa tuh? Dari sisi Allah itu tunggal, terus apa? Bo. Tunggu ya. Lalu lah ya. Lanjut Pak, bercanda Pak, dari- biar kaget yang di bawah ini udah ngantuk Pak. Iya sih. Dari Nur Muhammad itu sendiri kan diciptakan dari cahaya ilahi Allah itu sendiri. Nur Muhammad diciptakan ya Pak ya? Bukan diciptakan, tapi Bukan. bagian daripada nur ilahi itu sendiri. Berarti diciptakan atau tidak nih? Bagian, Kalau bagian berarti nggak diciptakan. enggak. Oh, berarti Nur Muhammad Allah dong ya? Bagian, bukan Allah, Iya. tapi bagian Kalau dari. bukan ciptaan artinya kan holik, betul? Betul. Wih, sedap. Mantap. Jadi itu bicara Nur Muhammad bukan Muhammad ya Pak ya? Bukan. Bukan. Nur Muhammad dengan Muhammad itu beda. Nah, ini ada nggak Pak ayatnya di dalam Al-Quran ini? Ada sih, cuma saya bukan ahli Al-Quran ataupun ahli hadis, tapi bolehlah dibuka di hadis. Di Quran dulu dong. Quran dulu dong. Gimana ya kalau aku ditanya terkait masalah Al-Quran? Loh, Bapak udah nggak beriman kepada Quran sekarang nih? Bukan tidak beriman, karena kan artinya Quran ini apa ya? Kan ada yang ahli, ada yang bukan. Saya termasuk yang bukan. Gimana Ya, dong? sekalipun Bapak bukan ahli, saya juga bukan ahli ya. Harusnya Tapi kalau setidaknya sebelum Bapak beriman, paham dong yang Bapak percayai gitu. Betul nggak sih? percaya karena Al-Quran itu selaku petunjuk buat umat Islam. Petunjuk loh ya, petunjuk. Dan saya imani itu. Sekarang saya tanya, Ah, kalau Quran adalah petunjuk, ah, Allah sendiri yang menunjuknya atau butuh yang lain Allah butuh yang lain. untuk menunjuknya? Artinya ini perkataan Allah atau firman Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat. Itu yang kami ketahui seperti itu. Ya, firmannya Allah ini kira-kira holik atau ciptaan? Holik. Firmannya holik. Berarti Quran ini adalah Allah dong. Perkataan. Firman itu dalam arti di pemahaman kami itu perkataan. Ya kan, saya tahu firman itu perkataan. Firman itu holik, ya kan? Berarti ada yang ilahi di dalam Quran. Kalau dalam Quran ilahi dari sisi perkataan yang berbahasa kan ilahi. Berarti Quran adalah Allah. Bukan, kita tidak bisa Loh, kategorikan itu dia firman. Allah, tapi firman Itu kan Allah perkataan artinya perkataan Allah, perkataan dari ilahi. Iya, Gitu. perkataannya ilahi Sama itu seperti- holik atau ciptaan?
Sama seperti bahasa saya misalnya, itu bukan saya, tapi itu bahasa saya gitu. Loh, bahasa Bapak ya Bapak lah. Ya, Nggak tapi kan mungkin bukan bukan saya. Bapak. Saya bicara dengan siapa? Ya dengan saya. Firman toh? Nah, Berarti suara ini, perkataan ini adalah firman. ya suara dari saya, suara firman. Iya, sesuatu kan bagian dari Anda yang tak Betul. terpisahkan itu adalah Anda. Oke. Sama seperti penjelasan Anda. Nur Muhammad itu adalah bagian dari Allah, ciptaan bukan holik. Ya udah itu. Berarti Anda mau bilang Quran adalah Allah? Saya tidak katakan itu. Karena perkataan Allah itu Allah kan? Ya, saya katakan itu firman Allah. Saya Ya tidak firman katakan Allah itu holik atau tidak? ya holik, tapi di sini Ya kalau kembali lagi oke, kita muter-muter, kalau Mbak, ya. firman Allah holik, ada berapa yang holik? Loh, berarti Allah Anda ada berapa? Allah saya ada satu. Loh, Tapi kenapa ada yang holik selain Allah? gini, Allah itu tunggal. Gimana, Pak? Silakan. Allah itu tunggal. Allah itu tunggal. Terus cahayanya itulah yang dari Nur Muhammad sendiri adalah cahaya dari Allah itu sendiri, atau Roh Kudus, Roh yang suci, atau cahaya ilahi gitu. Jadi Nur Muhammad ini roh. Oke, sekarang saya tanya, Nur Muhammad ini holik atau ciptaan? Holik. Oke, Nur Muhammad holik, perkataan holik, Allah holik. Ada 3 yang holik. Loh, penciptanya ada 3. Katanya 1. Tapi holiknya ada 3. Ini apa ya? Gimana ya cara ngejelasinnya supaya paham? Ini Tritunggal dong berarti. sebenarnya kalau masalah Tritunggal, ya kan, saya paham maksudnya itu Tritunggal. 3 menjadi 1 bagian. Artinya ini dikatakan Tritunggal. 3 menjadi 1 kalau diperumpamakan dalam sisi manusia. 3 dalam 1 bukan 3 menjadi 1. Kalau menjadi berarti sebelumnya tidak 1 dong. Kalau 3 dalam 1 ya dalam kekekalan mereka mendiami 1. Oke. Ya minta dicocokkan lah. Mungkin saya Jangan di sini dicocokkan. Jadi Allah ini Tritunggal nih sekarang. Karena Nur Muhammad holik, firmannya holik, Allahnya holik. Ada 3 yang holik. Holik itu pencipta ya teman-teman di bawah, yang mungkin banyak yang nggak paham ya. Holik itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Betul Pak Firman? betul. Nah, jadi berarti penciptamu ada 3, Pak. Ini kan holik 1. Saya jelasin kembali. Ini 1. Allahnya 1. Karena ini 1 tunggal ini, dia istilahnya ingin dikenal, makanya dia menciptakan mengeluarkan bagian daripada dirinya, yaitu Nur Muhammad. Kalau udah keluar masih ada di dalam nggak? Artinya bagian dirinya ya. Iya, masih bagian ada. dari dirinya kalau sudah keluar berarti udah berpisah nggak? Bisa. Berarti udah 3 Allah. Karena firmannya kalau udah keluar udah terpisah. Berarti Bisa. ada triteisme dong Anda, bukan tritunggal. Bisa dalam Ini bagian. triteisme dengan trinitarian itu beda. Karena trinitarian itu tidak pernah terpisah, tapi triteis itu 3 Allah. Kalau kami mengimani 1 Allah. Ya sama, kami mengimani 1 Allah. Loh, Cuma karena ada abang bilang tujuan. terpisah, Allah kami nggak pernah terpisah, makanya tetap 1 Karena tunggal. gini, Sekarang saya tanya lagi nih, saya make sure ya. Ini Oke. ketika Nur Muhammad keluar terpisah nggak? ya pisah daripada yang tunggal itu sendiri. Loh, kalau terpisah berarti udah 3. Kalau kami tetap 1, tetap tunggal. Ketika Bapak mengutus firmannya Bapak, firmannya ini tetap 1 di dalam Bapak.
Kalau kami, firman itu adalah perkataan atau apa ya? Aku udah tahu, Pak. Perkataan firman itu Kalau perkataan. nur Ya atau sama cahaya itu seperti sendiri kan, Iya, sama seperti suara Bapak ini. Suara Bapak ini adalah firman. Firman yang menyatakan siapa diri firman, Pak Firman. oke, Suara tetap Pak Firman toh. ya, Oke. Sekarang saya tanya, ketika Nur Muhammad diutus, terpisah nggak? ya keluar daripada tunggal itu sendiri. Berarti udah nggak tunggal, udah tiga Tuhan. Nur Muhammad tidak dikatakan Tuhan, tapi bagian daripada Tapi kan Tuhan. holik tadi katanya. Bagian. Sekarang saya tanya, Nur Muhammad ini holik tidak? Dikit Bagian dong daripada itu. holis. Gimana ya membedakan bagian daripada dari yang membagi itu? Ya saya tanya, pertanyaan saya gampang. Ini Nur Muhammad Jawaban ini saya makhluk atau holik? Hah? Nur Muhammad ini makhluk atau holik? Belum menjadi makhluk dia. Berarti holik. Karena kalau makhluk itu diciptakan. Berarti tiga dong holiknya. Lucu juga ya. Loh, itu konsekuensi yang harus Anda terima ketika Anda mengatakan Nur Muhammad itu tidak makhluk, berarti dia holik. Itu firman itu juga bukan makhluk, berarti holik. Karena kan Nur Muhammad tidak diciptakan, tapi bagian. Iya, sesuatu yang tidak diciptakan berarti pencipta toh. Bagian daripada pencipta. Ya iya, bagian dari pencipta bukan. Bukan. Kalau dia bukan bagian dari pencipta, Nanti. kalau dia bukan pencipta berarti makhluk dong. Konsekuensinya begitu, cuman ada itu. Kalau dia bukan pencipta berarti dia makhluk. Tentuin aja Pak sampai besok. Di sini sampai besok atau besok. Sampai busuk. Itu konsekuensi logisnya kan gitu. Kalau dia bukan holik, ya berarti dia makhluk. Udah jadi umbi 4 ini Bapak ini. Nggak dikatain umbi juga nggak apa-apa gue di. Ya udah, silakan mau bertanya. Sambil belajar juga kan. Siap, nggak apa-apa, santai-santai aja. Yang penting jangan bawa polisi aja Pak ya. Enggak ya. Orang juga gue nggak tahu alamatnya di mana. Iya, yang penting jangan dilapor aja. Enggak, nyantai. Mm-mm. Nunggu waktu pagi. Nunggu waktu berbuka. Belum. Beberapa hari lagi tuh. Belum. Oke. Ada yang mau ditanya Pak? Ditanyakan apa yang saya mau tanyakan ya? Ini saya naikkan teman Bapak ya, umbi 5. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, saya hari ini lagi pasrah dikeroyok ini saya. Silakan Akmal. Apa Bu? Ngirim permintaan bukan? Jangan Akmal, ada yang mau ditanyakan mungkin. Tadi Bapak ini percaya Tritunggal, Allah itu Tritunggal, gimana nih? Enggak, baru selesai juga Bu. Baru masuk. Siap. Ada yang mau ditanya Pak Akmal? Enggak ada. Oke. Jangan, gimana nih Pak Firman? Nggak apa-apa, ngobrol dulu aja sambil nunggu yang Ini lain. ada di bawah nih. Host, bilang ini, apa gunanya kamu bahas tentang Islam? Saya emang nggak bahas tentang agama Anda. Sedangkan agamamu saja belum tentu benar. Oh, agama saya sudah pasti benar, Pak. Ya, kalau Anda mengatakan agama saya belum tentu benar, konsekuensi yang sama kepada Anda, agama Anda juga belum tentu benar. Nah, Itu akan saya balikkan kepada Anda. Ya, dalam Adri rangka seperti Bugis. itu kalau ketemu. Iya, Adri Bugis, kalau kau mengira agama orang lain nggak benar, berarti punyamu juga bisa dicurigai nggak benar. Nah, mari kita membuktikan siapa agama yang benar itu. Gas. Kalau aku sih enggak mengarah ke siapa yang salah, siapa yang benar.
Hanya saja kita ini kan apa ya, dalam konsep belajar lah kalau aku pribadi. Saya mempelajari apa yang mereka yakini sampai mereka bisa yakin dan mengimani agama mereka gitu. Tapi yang di bawah ini rata-rata nggak mengerti apa-apa, iman buta aja, Pak. Kebanyakan gitu. Nah, itu kan haknya mereka, dalam arti ya siapa tahu mungkin mendengar percakapan apalah sampai mereka bisa terbuka walaupun sedikit. Kayak tadi ya, soalnya tadi Bapak nunggu lama kan. Ya, Coba lumayan. Bapak lihat ya, umbi 1, umbi 2, umbi 3 ya. Itu kagak ada yang ngerti Pak imannya satu-satu. Tapi mereka sudah mengolok Tuhan saya kan tadi kan, walau saya nggak ngolok balik ya. Mereka kata-katain Tuhan saya itu si Biki tadi itu ya kan. Tapi saya nggak tertarik mengolok Tuhan orang lain, nggak penting juga. Kalau terkait masalah Yesus, bukan Yesus, aku katakan Nabi Isa ya. Kalau dalam agama saya, itu ya saya yakini, saya imani dalam kepercayaan saya. Kalau Yesus kan tadi disinggung juga ya tentang apa? Yang digantikan itu bahasanya apa tadi? Kalau yang disalib itu bukan Nabi Isa. Apa tadi bahasanya tuh? Apa tuh Pak? Yang disalib itu kan bukan Nabi Isa. Dari sisi Yang penjelasan salib Al-Quran. itu Yesus. Yesus ya. Yesus. Kalau yang dibangkitkan itu kan Nabi Isa ya, dan nanti akan Yesus. Nabi Isa nggak mungkin dibangkitkan karena Nabi Isa kan nggak pernah mati. betul. Dan dia nanti akan diturunkan ya untuk memerangi si Dajjal itu. Itu yang saya pernah baca gitu. Dajjal dan apalah itu. Dan itu terus saya pelajari, artinya untuk kedepannya ini seperti apa dan keimanan kami ini kemana arahnya gitu. Sekarang saya tanya Pak, dari iman Bapak ya, Isa itu kan tidak disalib, ya kan? Apa penyebab dia hampir disalib itu? Itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Apa salahnya dia? Sehingga dia Kalau hampir disalib. yang pernah saya baca itu ada salah satu murid yang berkhianat. Terus sebab apa ya? Karena dia mengajarkan tentang sesuatu yang waktu itu orang lain tidak ingin mengakui. Apa? Allah pernah menarasikan ini atau ini hanya tafsir ulama? Nggak ada pernah saya nonton dengan kisahnya seperti itu. Entah itu salah atau gimana, saya juga nggak tahu. Apa sumbernya apa? Kalau karena kan sumber iman kalian kan Quran ya. Saya kembali tadi, Quran, hadis itu sumber imannya orang Islam. Apakah tafsir menjadi sumber iman kalian juga? Islam ini kan sebenarnya kalau secara syariat, ada yaitu tadi hadis dengan Quran. Sementara dalam tarikatnya itu sendiri kan ada kitab diri. Ya mungkin tidak banyak yang arahnya ke situ. Tentang ilmu mengenal diri dan mengenal Tuhan secara hakikat diri. Ya, mungkin tidak banyak yang mengarah ke sana. Mungkin rata-rata ke Al-Quran yang tersurat itu. Sekarang saya tanya Pak, kalau bicara tentang mengenal Tuhan dan mengenal diri, saya tanya, Allah apa pernah memperkenalkan dirinya kepada manusia? Iya. Kepada siapa dia memperkenalkan dirinya? Kepada siapa dia memperkenalkan dirinya? Ya sebenarnya kembali merujuk kepada Al-Quran sebagai penuntun atau petunjuk. Tapi di sini setelah turunnya Nabi terakhir, ilmu Nabi Muhammad, ilmu akhir zaman ini, di situ baru saya dapat. Kalau di kisah-kisah Nabi sebelumnya saya tidak dapat itu. Berarti Allah ini memperkenalkan dirinya seperti apa? Ya melalui Nur Muhammad itu sendiri. Oh, bukan Nabi Muhammad ya? Bukan Nur Muhammad itu sendiri, tapi melalui Nabi Muhammad. Iya, berarti Nur Muhammad itu adalah Jibril gitu.
Hmm? Nur Muhammad itu adalah Jibril? Karena yang datang kepada Muhammad kita semua tahu itu Jibril. Jibril. Berarti Jibril adalah Nur Muhammad. Beda. Loh, jadi Allah ini kapan memperkenalkan diri? Gimana ya mengucapkan? Karena ada sesuatu yang di sini saya tidak bisa bahasakan umum. Ya nggak apa-apa. Enggak, ya kalau enggak bisa dibahasakan umum berarti saya enggak sih, bukan berarti tidak tahu, tapi enggak bisa. Tapi konsep apa? Saya sedikit bocorannya itu Allah Ta'ala istilahnya. Kenapa Allah Ta'ala istilahnya menciptakan yang awalnya ini tunggal, atau biasakah dengar kata kosong istilahnya kan? Tunggal kosong bukan berarti tidak ada, tapi kenapa dia menciptakan bukan menciptakan, mengeluarkan bagian daripada dirinya karena dia ingin dikenal. Oke. Jadi orang Islam itu mengenal Allah itu dari Nurnya. nurnya. Apakah nurnya itu pernah berbahasa kepada manusia? Secara rasa. Secara rasa. Kalau secara rasa berarti tidak berfirman dong. Kan gini, itu kan firmannya tadi. Firmannya tadi itu melalui firmannya itu firmannya itu ke Nabi Muhammad itu sendiri, atau ke nabi atau rasul ya, lebih tepatnya ke rasul yang untuk menyampaikan kepada umatnya gitu loh. Ya melalui kitab-kitab yang ya mungkin dari kitab Taurat, Injil, Al-Quran gitu. Nah disitulah dia memperkenalkan dirinya. Oke. Kalau Anda berkata kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, Nur Muhammad ini, apakah Anda mau mengatakan bahwa yang bertemu dengan Musa, yang bertemu dengan Isa, yang adalah utusannya Allah, itu adalah Nur Muhammad? Ya, saya kembali ke situlah, ke Nur Muhammad itu. Ya, karena Anda mengatakan Allah itu memperkenalkan dirinya melalui Nur Muhammad. Oke. Berarti yang bertemu dengan nabi-nabi itu adalah Nur Muhammad. Bukan bertemu, tapi memang bagian daripada nabi-nabi itu sendiri. Saya nggak nanya itu. Karena itu. Anda ini kan option Anda yang pertama. Allah Anda memperkenalkan dirinya itu dengan cara mengeluarkan Nur Muhammad kan. Jadi Nur Muhammad inilah yang memperkenalkan diri Allah, betul? Berarti Allahmu itu memperkenalkan dirinya kepada nabi-nabi sebelumnya itu melalui Nur Muhammad juga dong. Konsekuensinya itu. Iya betul. Oke, berarti yang bertemu dengan Musa itu adalah Nur Muhammad atau Allah sendiri? Nurnya. Oke, kita Karena bisa baca di dalam An-Naml ayat 7 sampai 9, di situ dikatakan Allah. Berarti Nur Muhammad adalah Allah dong. Loh, konsekuensinya itu. Ya kan seperti itu. Kita paralelkan. Kalau yang bertemu dengan Musa itu adalah Allah disebut, Anda menjelaskan Nur Muhammad, melalui Nur Muhammad Allah memperkenalkan diri, berarti Nur Muhammad adalah Allah. Selesai kan? Loh, itu kan pakai logika, betul toh? Oke, itu logika. Nah, oke, ini logika. Mungkin yang di bawah ini botol-botol ya, umbi-umbian nggak tahu yang di bawah. Umbi yang di bawah kan nggak pernah pakai kepalanya. Ya kayak apa kita maklumin. Ya nggak apa-apa lah, mereka mau hujat saya dengan narasi saya, terserah. Iya. Sekarang itu haknya mereka. betul. Jadi sekarang saya tanya lagi kepada Anda. Kalaulah Allah yang adalah Nur Muhammad yang adalah Allah, itu yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, kira-kira apakah Nur Muhammad ini atau Allah ini juga yang memberikan kitab Taurat kepada Musa? Iya. Oke. Harusnya Nur Muhammad atau Allah ini tahu dong isi Taurat itu. Ya tahu. Oke. Anda tahu tidak? Saya tidak mempelajarinya.
Oke. Berarti Nur Muhammad ini juga yang datang kepada Daud dengan membawa Zabur, betul? Iya. Oke. Sekarang saya tanya, apakah Allah mengenal Zaburnya sendiri? Ya tentunya kenal. Oke. Kalau memang Allah itu mengenal Zaburnya sendiri, sementara di dalam Zabur dikatakan firman-Nya itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, kenapa dia mendustai isi Zaburnya yang mengatakan bahwa aku hanya memberikan hukumku, ketetapanku hanya kepada Yakub Israel, tidak kepada segala bangsa? Kenapa tiba-tiba dia mendustai perkataannya lalu memberikannya kepada orang Arab? Nah itu. Sedikit yang saya apa ya? Karena kan yang Zabur ini yang akan dikhususkan untuk satu kaum ya. Nah, cukup kaum yang tadi itu yang siapa? Kaum siapa itu? Iya, Nur Muhammad ini di dalam Zaburnya dia hanya memberikan firman-Nya dan hukumnya hanya kepada Israel. Dia tidak memberikan kepada bangsa lain, apalagi Arab. Kenapa tiba-tiba dia mengatakan lain kepada bangsa Arab? Kan apa ya? Tunggu. Saya memakai otak ini. Silakan. Ini kan agama Islam sebagai agama pelengkap. Artinya merangkum segala apa yang pernah ada sebelumnya. Yang artinya merujuk kepada petunjuk bagi kami. Bahwasanya pernah ada peristiwa seperti ini yang mungkin ya yang akan menjadi pembelajaran. Nah, agar kiranya mungkin kita tidak apa artinya ini arah kami ini tepat gitu. Ini saya pakai otak ini. Karena kan tadi saya katakan saya bukan ahli kitab, saya bukan ahli apa, hanya saja saya sedikit belajar tentang hal-hal seperti itu. Jadi bila mana ada sesuatu mungkin yang belum sampai, ya udah saya konsepnya belajar. Saya bukan ustaz atau apapun itu, bukan. Iya, tidak apa-apa. Makanya ketika Anda mengatakan belajar tarekat, marifat, saya kira Anda sudah mengenal Allah Anda. Saya kira Anda sudah mengenal diri Anda. Ternyata kan kita bahas sampai ke sini, Anda tidak mengenal sama sekali Allah Anda. Atau sebenarnya Allah Anda ini bukan Allahnya Israel. Nah, Tuhan segala alam semesta itu cuma satu. oke, saya percaya itu. Saya percaya Tuhan itu satu. Maka kalau ada Tuhan-Tuhan lain, itu adalah yang palsu. Betul. Nah, konsekuensinya kalau Anda mempercayai Tuhan itu satu, saya juga mempercayai Tuhan itu satu, maka kita harus membuktikan siapa Tuhan yang satu yang benar. Karena yang lainnya ini udah pasti palsu. Bisakah Anda membuktikan bahwa Tuhan Anda tidak palsu? Karena Anda berpegang teguh kepada Tuhan yang satu. Jadi tugas Anda adalah Anda harus membuktikan Tuhan Anda lah yang satu itu yang benar, yang lainnya palsu. Saya tidak mengatakan, saya tidak mau merujuk kepada bahasa atau menghina agama, misalnya contohlah Kristen. Tidak, Anda hanya harus ya sebagai seorang beriman kepada Kan Tuhan. gini, konsep saya kan Anda gini. hanya harus membuktikan Tuhan Anda itu adalah yang asli, bukan yang palsu, supaya Anda tidak salah memilih. Karena di Indonesia ini banyak, mungkin ya di Indonesia ini banyak uang palsu. Anda harus memilih yang asli. Betul, apalagi Makassar Supaya yang kampung tidak ketipu. Makanya Anda harus membuktikan uang yang asli itu. Jadi gini, kembali supaya lagi Anda ke tidak tadi. tertipu dengan Tuhan palsu, mari buktikan Tuhan Anda itu bukan yang palsu. Gini, kembali ke tadi. Tuhan itu tunggal. Setelah Tuhan ini Tuhan itu tunggal. Karena Tuhan ini ingin dikenal, maka dia mengeluarkan bagian daripada dirinya, yaitu Nur Muhammad. Itu yang saya Tadi udah percaya. selesai kita bahas. Saya Kan sudah kembali paham pertanyaannya itu. kembali. Kan kembali tadi bertanya, bagaimana cara Anda mengenal Tuhan Anda? Bisa meyakinkan bahwa Tuhan Anda itu satu. Ya kembalinya ke situ. Kemana? Itu tadi pembelahannya yang Ya barusan itu.
Kalau kita mau membuktikannya kepada Nur Muhammad itu, makanya saya tanya Anda. Di dalam Mazmurnya Daud, di dalam Tauratnya, hukumnya itu hanya diberikan kepada Israel. Kenapa Tuhan Anda tiba-tiba memberi kepada Arab? Ini jangan-jangan sebenarnya ini yang palsu atau yang asli ini. Kenapa? Karena Tuhan Anda tidak pernah tahu isi Zabur. Kalau Anda memang percaya Tuhan Anda yang menurunkan Zabur, ini jadi perenungan bagi Anda. Supaya Anda Nantilah mengenal saya belajar apa yang tentang sabur. ya. Supaya saya tahu. Nantilah saya belajar tentang sabur. Nah, Karena saya tidak makanya tahu. saya bilang, bagaimana kalian bisa membuktikan Tuhan kalian itu yang benar, yang menurunkan Zabur, sementara kalian tidak tahu Zabur itu apa isinya, Taurat itu apa isinya. Kalian bahkan tidak tahu apa isi Taurat. Itu banyak hukum-hukum di situ. Tapi kenapa Tuhanmu tidak tahu apapun tentang Zabur? Saya curiga. Nah, itu makanya saya setuju Tuhan itu satu, Allah itu satu. Yang benar itu mutlak, karena kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak bersifat relatif, tetapi absolut. Kalau kebenaran itu relatif, maka kebenaran itu tidak sepenuhnya satu. Nah, dengan komitmen Anda mengatakan Allah itu satu, mari kita hempas yang palsu-palsu di dunia ini. Dengan cara apa? Membuktikan bahwa memanglah benar Tuhanmu yang datang kepada Daud, Tuhanmu yang datang kepada Musa, Tuhanmu yang datang kepada Ayub, Tuhanmu yang datang kepada Isa. Kenapa tidak bisa dibuktikan? Nah, jangan kalian hanya sibuk mencurigai Tuhan orang. Silakan. Jangan-jangan Tuhan kalian ini yang patut dicurigai. Di Ya sini, toh? saya selaku siun yang keempat, saya tidak merujuk. Jangan gitulah Pak, nggak enak saya jadi selaku umbi keempat jadinya. Saya tidak merujuk kepada menganggap Tuhan Anda itu palsu. Sebenarnya kalau kita Saya akan buktikan Tuhan saya asli. Nah, Anda Oke, tinggal buktikan Tuhan Anda asli. kalau saya katakan Tuhan kita itu sama. Jangan, saya nggak mau Tidak disamain. kepercayaan, ya kan? Kan Karena tadi kan ini Allah. Pak, dalilnya jelas. Tuhan kami itu tidak pernah mengutus nabi coba- dari luar coba buka. Israel. Itu udah ketetapan dia. Oke. Ini coba dulu buka apa hadis qudsi penciptaan Nur Muhammad itu. Coba. Saya Ada nggak saya pernah diskusi. Karena Saya saya- tidak saya beriman cuma kepada hadis khawatir. qudsi. Enggak, cuma disuruh, bukan saya suruh imani, cuma Bukan sama, masalah suruh iman di dalam sama rukun saja iman kalau saya sendiri. disuruh ditanya tentang sabur, ditanya tentang Injil, saya juga nggak tahu tentang Taurat. Sekarang Saya juga nggak gini, tahu. Anda beriman kepada kitab-kitab sebelumnya atau sesudahnya nih? Beriman, Kepada saya iman kitab. kitab-kitab sebelumnya. Loh, hadis qudsi sebelumnya atau sesudah? Kalau Anda disuruh dalam rukun iman, disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, jangan yang sesudah Quran Anda imani. Saya kan, Ini kan gitu logikanya. saya kan cuma suruh baca. Situ Ya udah, aja. saya nggak punya hadis qudsi mungkin. Oh ya udah, nggak usah. Apa yang kemana-mana. dikatakan di dalam hadis qudsi? Ya itu makanya saya suruh baca karena saya cuma punya ini kalau saya keluar ini udah medok apa jalannya. Itu bahkan gini ya, banyak orang yang tidak tahu apa isi Zabur. Saya salah satu kepada yang nggak tahu. Daud. Hadis qudsi ini baru ada di abad keberapa? Nah, itu pun abadnya saya nggak tahu. Nah, makanya terlalu banyak referensi iman Anda seolah-olah itu seperti takiyah loh. Jadi kayak gini ya, kayak cuman satu. Nah, tapi nanti Anda butuh resume. Resume-nya itu apa? Hadis, tafsir, apa lagi? Ilmu fikih. Ini kayak takiyah jatuhnya. Ini apakah 20 tahun
20 tahun, Pak. Hmm? 20 tahun ini tidak bisa rampung. Itu saya nyusun skripsi ya, Pak. Tebalnya itu sampai berapa ya? Itu saya nyusun skripsi itu nggak nyampe 23 tahun loh, Pak. Banyak itu bisa saya susun itu dalam berapa tempo 1-2 bulan gitu. Ini 23 tahun. Bingung kan? Turun ayat berangsur-angsur. Itu pun nggak rampung-rampung. Gimana nih? Mana ya? Di sana bingung, di sini bingung. Mending ateis aja, Pak. Enggak lah, itu kan nggak boleh kita ini keyakinan orang. Artinya kita kan di sini cuma sebatas apa ya? Saya anggap ini sebatas diskusi aja, bukan Siap, bukan siap. malah Tahu nggak? memvonis Tahu keyakinan nggak? orang. Enggak. Hah? Tahu nggak, Pak? Kenapa saya menawarkan Anda ateis? Kenapa? Biar Anda mengosongkan dulu pikiran Anda. Dan Anda harus benar-benar mengosongkan pikiran Anda. Artinya Kalau merefresh Anda dulu. coba masuk ke semua iman, ya, Sebenarnya saya supaya dalam- Anda menilai Allah yang benar itu tidak dari perspektif subjektif, tetapi dari objektivitasnya. Gitu. Maksud saya itu gitu. Karena banyak teman-teman, serius teman-teman muslim saya, begitu dia menggunakan logikanya, begitu dia bersifat objektif bukan subjektif, ya, mereka rata-rata ateis, bukan agnostik lagi. Enggak sih, istilah kata di sini kalau saya dalam posisi saya tidak memandang agama apapun itu. Karena saya kembali ke tadi itu dari Nur Muhammad itu sendiri yang meliputi alam semesta ini. Jadi tidak perlu saya ke ateis untuk itu. Nah, itu tadi dari Nur Muhammad yang Anda ceritakan tadi. Di situ ternyata Nur Muhammad itu tidak tahu apa yang dia beritakan kepada Daud, apa yang dia beritakan kepada Musa. Karena Pak, kalau dari iman saya, ya, apa yang dinyatakan Allah kepada Musa dalam Taurat, apa yang dikatakan Allah kepada nabi-nabi, Yunus, Ayub, Zakaria, Nehemia, ini Yesaya, Yeremia, ini mungkin Allah mau nggak pernah kenal ini nabi-nabi ya. Silakan ya. Iya, karena kan kalian 25 itu ada Saleh. Ini saya mau nanya juga, si Saleh ini orang mana? Saya bingung ini. Ada nabi namanya Saleh. Itu orang Orang Bugis Israel nggak mungkin. pernah ada namanya Saleh itu dia. Nanti Itu lah. banyak sih Saleh. Si Saleh ini siapa ini? Abang Saleh. Nah, Itu Malaysia itu Ping-Iping. iya. Nah itu dia. Karena Allah itu memberitakan firman-Nya itu kepada Musa, kepada nabi-nabi, kepada Daud, sampai kepada Israel yang adalah murid-muridnya Yesus. Itu sama. Dan tetap konsisten. Ibadah itu tetap konsisten. Penghapusan dosa itu tetap konsisten jatuh kepada kurban. Dari zaman Adam, Musa sudah menuliskan bahwa Allah itu hanya menghapuskan dosa melalui kurban. Itu juga yang dilakukan anak tunggalnya yang dia utus ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Dengan cara yang sama, menjadi kurban, maka dosa dunia dihapuskan. Jadi Allah kami ini konsisten dari zaman Adam sampai ke saya. Nah, kenapa Allahmu yang melalui Nur Muhammad ini tidak ada konsistensinya di dalam menyampaikan firman? Ini kan tanda tanya besar. Bahkan dia cenderung tidak tahu apa yang dia kasih kepada nabi sebelumnya. Hanya mencatut nama nabi-nabi. Tetapi dia tidak mengerti apa yang sudah dia lakukan kepada nabi-nabi ini dengan hukum dan ketentuannya. Nah, ini kan ketidaktahuan yang harusnya saya ungkapkan kepada kalian. Tapi kan kalian harusnya skeptis dulu. Karena jadi Islam itu harus skeptis. Nggak boleh kosong. Kalau kosong nanti jadinya murtad.
Sebenarnya kalau saya pribadi, ya mending kosong supaya mampu menerima. Nah, masalahnya kan nggak ada yang mau kosong gitu. Yang di bawah ini udah skeptis dulu. Makanya tadi saya bilang umbi-umbian. Gitu. Ya toh. Kalau Pak Firman ini masih mending nyambung. Ini mah nyambung serius. Ya, tapi kalau yang tadi astaga Tuhan. Bapak tadi menikmati kan saya bolak-balikin dia kan? Ya, saya cuma mendengarkan suara candunya aja tadi. Iya, Umbi 3 tadi saya bolak-balik kan terlilit sendiri dia kayak anak bayi terlilit ari-ari maknya. Apa dikategori umbi-umbi juga enggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa. Saya aja dikatakan kafir laknatullah saya bahagia. Serius. Aku juga nggak masalah dikatain apa tuh. Nah, itu dia, Pak. Makanya saya tanya, adakah konsistensi Allah di dalam menarasikan atau menyampaikan firman-Nya? Kalau secara firman-Nya, itu tadi saya nggak bisa karena saya bukan penghafal. Masalahnya Kita di situ. tidak perlu menghafal tetapi mengerti. Itu Kalau yang orang mengerti. Kristen lakukan. Kalau orang paham, ya apa lagi yang mau dijelaskan? Itu sepemahaman saya. Kalau secara ilmu, itu yang menjelaskan. Sekarang saya tanya, apakah zatnya Allah itu konsisten? Konsisten. Kenapa hukumnya tidak konsisten? Kenapa wahyunya, hukum-hukumnya tidak pernah konsisten dia berikan Kalau kepada menurut semua lagi. bangsa? Apakah Allah sekarang mulai rasis? Beda-beda nih sama bangsa mana? Aduh, ngeri banget penonton saya 666. Kok serem banget? Di sini 672 malah. Kenapa? Di sini 668. Naik Iya, turun. siap-siap. Iya. Ini sih butuh waktu berulang-ulang sih untuk membahas ini. Artinya waktu singkat ini ya hanya sebatas mungkin ini yang bisa saya yang saya bahasakan gitu. Saya juga nggak bisa melebar kemana-mana tanpa pondasi yang ini yang bisa saya pertanggungjawabkan. Takutnya nanti saya diskak juga. Saya kan Enggak bukan lah. ahli ilmu. Kita mah bukan masalah skak-skakan ya, Pak ya. Ya kan kalau saya nggak bisa jawab artinya saya skak. Enggak. Ya kan gitu. Karena gini, diskusi itu bukan bicara siapa yang diskak, siapa yang menskak. Diskusi Tapi kalau itu saya bukan merasa bicara. Kenapa? Kenapa, Pak? Kalau saya merasa diskak artinya ada pertanyaan tak mampu saya jawab itu kan skak buat saya. Tapi itu jadi perbaikan kan di next diskusi Iya sih. gitu. Karena gini, kita diskusi itu menambah wawasan. Betul. Tidak ada menang kalah. Ya, itu yang pertama. Karena tujuan saya melakukan ini ya untuk perbaikan cara pandang. Makanya orang-orang tuh butuh berfilsafat. Supaya apa? Dia lebih wise lagi dalam menyikapi agama orang lain. Sehingga dia tidak skeptis terlebih dahulu dengan agama orang lain. Saya malah suka, artinya saya suka belajar ke agama lain itu untuk lebih meyakinkan diri saya. Seperti tadi pertanyaannya, kenapa tidak konsisten? Makanya saya belajar kenapa ada hal seperti ini yang diciptakan, kenapa tidak sekaligus? Ya kan gitu. Artinya saya mencari jawaban dari agama-agama lain, kenapa ada agama seperti ini, kenapa ini, dan sampai akhirnya di agama Islam yang dikatakan itu agama penyempurna daripada agama-agama sebelumnya. Nah, itu tadi. Narasi yang kurang disukai orang Kristen ya, Pak ya. Ketika kalian dengan entengnya mengatakan agama kami menyempurnakan agama kamu loh. Karena kan ada perbedaan sebenarnya di sini antara apa yang membedakan dengan agama lain kan sholat saja kan, dalam arti ibadah, dalam hal ibadah. Artinya di situ pembelajaran yang selalu luar biasa yang paham akan arti sholat itu sendiri. Karena kan di agama kami pun istilahnya sesama Islam kadang berdebat tentang itu.
Hmm. Nah, Gini, contoh. ini saya lanjutin tadi. Kenapa orang Kristen sangat muak ketika kalian mengatakan kalian itu menyempurnakan agama kami, sementara kami tidak membutuhkan penyempurnaan gitu. Itu satu hal. Dan mengenai sholat, saya orang ortodoks, saya sholat, saya sembahyang. Jadi justru saya mau mempertanyakan, dasar kalian sembahyang itu dari mana dengan jam-jam Yesus itu gitu loh. Kalau sholat dengan sembahyang itu beda buat kami. Sholat itu yang didirikan mulai diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi di dalam sholat itu sendiri pun ada sembahyang, karena kita di situ menyembah. Dalam arti ada diri yang menyembah dalam diri. Tentu. Kalau itu sholat. Kalau sembahyang itu tidak mesti didirikan seperti sholat. Mau dia modelnya kayak gimana pun ya dia bisa sembahyang. Betul. Betul. Itu yang membedakan dengan agama lain yang tidak ada sholat. Sekarang gini, kalau Anda mengaku kan gini, tadi statement Anda, agama Anda menyempurnakan agama sebelumnya. Apa yang tidak sempurna dari agama sebelumnya? Kalau dari sisi saya kan kalau di Islam yang saya dapat hingga saat ini itu penyempurnanya ada dalam gerakan sholat itu sendiri. Tapi mungkin sekarang saya tidak bisa memaparkan karena itu yang saya katakan tadi dalam Islam pun kami masih ada yang memperdebatkan tentang itu. Apalagi kalau saya katakan gerakan sholat kalian itu meniru gerakan sembayangnya orang ortodok atau selota, bagaimana? Ya tapi kan bacaannya apa yang ini yang menyamakan, karena saya juga belum pelajari sampai kalau dikatakan menyempurnakan berarti pondasinya ini satu, sama. Tidakkah Allahmu itu memberikan bacaan yang sama kalau memang pondasinya satu? Saya belum tahu kalau bacaannya sama apa tidak. Makanya bagaimana dikatakan sholatnya Islam itu menyempurnakan sholatnya orang Kristen Ortodoks, sementara kalian tidak tahu bacaan kami? Gini, kalau sholatnya itu kan kami tertata mulai dari waktu subuh sampai yang Isya itu. Apakah sama dengan itu? Sekarang saya tanya, dasar kalian sholat duhur atau zuhur jam 12 itu apa? Kenapa harus jam 12? Apa maknanya? Nah, ini yang saya tidak bisa jawab. Hanya kalau Anda tanya saya bisa jawab. Dasar kenapa jam 12 siang kami itu selota. Itu karena Tuhan Yesus itu disalib jam 12 siang. Kenapa kami itu selota jam 3 sore di jam yang sama Yesus itu menyerahkan nyawanya dan mati? Kenapa kami jam 6 maghrib itu selota? Karena Yesus itu diturunkan dari kayu salib pukul 6 sore menjelang sebelum Paskah. Kenapa kami juga itu selota di jam 7 malam? Itu karena kami mengenang Yesus itu dikuburkan. Kenapa kami jam 12 malam selota juga kalau kalian tahajud ya? Ini bukan wajib juga ya. Itu karena kami mengingat apa yang dikatakan Yesus bahwa kami harus berjaga-jaga di tengah malam. Kenapa kami juga selota itu subuh-subuh? Karena Yesus itu bangkit subuh-subuh. Kenapa kami selota itu jam 9 siang? Jam 9 pagi. Di jam 9 Roh Kudus itu turun seperti yang dijanjikan Yesus. Kami memahami dasar-dasar jam kami sembahyang, gerakan-gerakan kami, bacaan-bacaan kami yang sudah kami lakukan di abad 1. Tetapi bagaimana dengan teman-teman muslim yang mengaku menyempurnakan? Apa dasar kalian itu harus sembahyang atau sholat di jam 12, jam 3, jam 6 maghrib, jam 9 itu duha, jam 9 pagi, jam 12 siang itu duhur, asar jam 3 ya, tahajud jam 12, isya jam 7 ya, jam 7 ya. Nah, jam 7.
Itu apa dasarnya di jam-jam yang sama seperti jamnya kami? Kalau berdasar di waktu itu, jujur saya belum tahu. Tapi kalau untuk mulai dari subuhnya, kan kita mulai dari subuhnya itu dalam arti tarikatnya adalah pembentukan antara tubuh halus dengan apa pembentukan tubuh. Apa yang terbentuk di jam 3 sore? Apa yang terbentuk di jam 12 siang? Apa yang terbentuk di jam 9 pagi? Jam 6 maghrib? Jam 7 malam? Jam 12 tengah malam? Apa? Kalau kita cuma ada di 5 waktu, selain itu sunnah. Ya, saya tahu 5 waktu itu ya mulai dari subuh, ya, duhur, asar, maghrib, isya. Itu. Kalau kami, sepemahaman saya bukan kami, karena kan ini tidak semua juga yang ini yang tahu. Kalau di subuh itu yang saya pahami sehingga saat ini adalah nyawa dan tubuh yang 2 rakaat itu. Oke. Setelah masuk jam 12 siang itu masuk ke pembentukan bagian depan, belakang, kiri, dan kanan. Masuk di asar jam 3 itu kedua kaki dan kedua tangan. Masuk di maghrib yang 3 rakaat. Gerakannya sama, hanya beda pengulangan atau rakaatnya aja kan. Rakaat beda. Saya Bacaan. tahu, makanya saya bilang hanya gerakannya sama, hanya di bedanya di pengulangan atau rakaat. Ya kalau subuh kita tahu itu hanya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, yang lainnya 4 rakaat. Saya paham itu. Nah, terus kemana lagi arahnya ini? Nah itu mengapa harus di jam 12 tidak di jam 1? Kalau itu saya tadi katakan saya belum masuk ke Nah, pencarian itu. bagaimana Karena dikatakan? inilah pembelajaran yang saya dapat dan menjadi PR buat saya untuk mencari itu loh. Karena kan sebelumnya saya hanya pahami itu, dan mungkin nanti saya akan mencari. Anda mencari di mana? Karena Nabi tidak pernah mengatakan apapun. Allah pun bahkan tidak memberitahu Ya, kan? ya sama sebenarnya seperti tadi saya ucapkan itu kan tidak umum dalam penciptaan kesempurnaan tubuh. Tapi kan saya dapat gitu loh. Jadi kan itu tugas saya tidak membangkang kepada Anda untuk mencari tahu tentang apa alasannya di agama Islam gitu. Nah itu tugas saya, dan itu menjadi pembelajaran saya yang saya dapat. Ini bisa. Iya, yang pertanyaan saya tadi itu Pak, selama 23 tahun kalian tidak mengerti. 23 tahun ayat itu berangsur-angsur diturunkan. Kenapa tidak ada pertanyaan di jam-jam itu? Iya, Kalian tidak mengerti. Katanya menyempurnakan, kami sudah sempurna. Makanya saya bilang, narasi Anda mengatakan agama kalian menyempurnakan agama kami. Kami tidak butuh disempurnakan karena kami berdiri tanpa agama Anda. Kami sudah sempurna tanpa agama Anda. Tetapi bisakah agama Anda sempurna tanpa kami? Sebenarnya Anda yang butuh disempurnakan. Poinnya itu. Poinnya itu. Kenapa? Loh, karena begini, kami orang Kristen bisa berdiri, agama kami berdiri tanpa ada iman Anda. Karena iman Anda baru ada 600 tahun selangnya ya, jaraknya. Kami tidak butuh Anda, kami sudah berdiri dan kami konsisten dengan iman kami. Lalu Anda tiba-tiba datang mengatakan menyempurnakan kami yang sudah berdiri tanpa ada dicampur tanganin, diisengin sama agama-agama lain. Agama lain tidak mau ngisengin agama kami. Kenapa? Karena mereka tidak mampu gitu. Tapi kenapa tiba-tiba di abad 7 enak-enakan bilang kami menyempurnakan agama kalian, sementara kalian rukun iman kalian aja tidak bisa tanpa kami, tanpa kitab kami, tanpa nabi-nabi kami. Sebenarnya Anda yang butuh disempurnakan atau kami yang menyempurnakan Anda? Ini harusnya jadi pelajaran gitu.
Iya, saya jadikan pelajaran. Itu. Tetap saya jadikan pelajaran dari apa yang saya dengar, apa yang kita bahas. Tapi saya mohon maaf ya, jangan sakit hati, tapi ini Enggak memang lah, style saya gitu. Saya mohon maaf ya Pak kalau ada kata-kata saya menyakitkan. enggak lah, santai, nyantai. Malah saya suka diskusi seperti ini dibanding kita ini saling menghujat. Waduh. Maaf Pak, saya nggak pernah menghujat Pak, tapi kalau orang mulai main-main sama saya putar-putar. Memang gitu saya orang. Saya nggak pernah ada niat menghujat. Kenapa? Apa gunanya kepada saya nambah-nambah dosa kan? Nah, orang yang paham seperti inilah bahasanya. Karena Tuhan saya juga nggak ngajarkan kayak gitu. Sama dengan Tuhan saya. Tidaklah Tuhan kami itu rendah ketika ada manusia rendah yang merendahkan Tuhan saya. Gitu. Karena di agama kami yang yang siapalah yang bersifat sombong, angkuh atau apa kan hanya iblis. Nah, ini Siapa? dia bilang, Atau yang mendiami seseorang misalnya, bila mana dia bersifat layaknya ya iblis itu sendiri. Biasa saja rupanya hanya manusia, tapi isinya kan gitu. iya. Nah, ini sama kayak si Latu Hamalu ini. Susah kawan kalau lawan yang 3 Tuhan ya. Saya katakan Tuhan saya 1 bukan 3 Bang. Nah, yang di bawah ini memang saya tahu orang-orang yang tidak pernah dewasa dalam beragama. Nggak Terus-terusan mengatakan itu gitu. Karena memang kalian tidak pernah tahu yang di bawah ini. Makanya saya bilang, Anda cuman umbi-umbian, masih mending Pak Firman gitu loh. Jauh gitu. Dia dengan legowo, berdiskusi dengan santai, tidak kejang. Itu sih. Kadang-kadang gitu sih Pak. Jadi saya tuh males sekali ya sebenarnya menanggapin orang-orang yang tidak ngotak ya. Dia nanya, terus Tritunggal gimana? Lu cuman baca trinya nggak tunggalnya? Sebenarnya kalau Udah baca tunggalnya dia kecuali terus tri gimana? Nah itu dong. Ini ada tunggalnya, kau lupa dek. Nah ini levelnya bukan level ece-ece ya. Yang di bawah ini kau nggak kenal selain apa? Surat-surat pendek yang kau bawakan dalam sholatmu, Al-Ikhlas, Anas, cuman trikul aja yang kau tahu. Itu pun ditanya artinya nggak tahu kau yang di bawah. Yakin saya Pak Firman, serius. Yang di bawah ini cuman bisa sholat, cuman ngingat 3 surat pendek, ditanya artinya saya udah sering ya. Ini nggak ada yang tahu nih. Al-Alaq itu gimana artinya, Anas gimana, Al-Ikhlas, cuman bisa ini doang ya. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya nggak tahu dia. Kalau kau tanya saya pasti tahu saya. Nah, yang di bawah ini makanya saya bilang kalian itu seandainya tidak mengerti, diam itu lebih baik. Kurang-kurangin bikin dosa secukupnya. Jangan cuma diborong. mereka tuh kayak menolak belajar gitu ya, seakan-akan Iya, apa memang. mereka ketahui itu yang benar. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kan cukup buat Anda sendiri. Nggak usah pakai inilah, nggak usah pakai menghujat, karena kan sudah dikatakan bahwa kenapa yang awalnya itu Azazel atau malaikat ini, yang pemimpin para malaikat ini, kenapa dia di apa lagi bahasanya itu, dihukum ya apa namanya? Karena dia membangkang, dia sombong, dia artinya merasa paling benar, dia merasa paling yang terbaik di antara ciptaan Allah yang lain. Nah makanya ketemulah Saya mau tanya gini Pak Firman ya, sekaligus menjawab yang di bawah ya. Jam 2 tak di mana jam 2 orang di sini udah pagi. Di sini Ini mah jam udah jam 3. 8 pagi. Hah? Di tempat saya ini pagi, saya bukan di Indo Pak. Oh, Gini ya, jadi gini Pak. Ya, ini yang saya mau tanyakan sebenarnya. Ya, silakan. yang di bawah santai dong, santai. Kita dari santai. Kita yang di atas santai, kalian nggak ada santai-santainya cuy.
Ya, ini saya jadinya lupa saya. Ini ya, ini harusnya menjadi pertimbangan ya. Ini pertanyaan saya kepada Anda ya. Ya. Kira-kira Pak, Mm-mm. ya, sudah ada belum yang menyembah Allah di abad keempat? Kalau terkait masalah abad, saya Abad minta keempat maaf, itu dari tahun 300 sampai 399. Itu abad 4. itu kan dalam agama, saya kembali lagi, ini agama Islam. Tolong klarifikasi kalau memang saya keliru dalam menjawab, karena kan saya belum terlalu mempelajari tentang dari awal mula. Tapi kan di situ di agama kami, setelah diturunkan Nabi Adam, Nabi manusia pertama, bukan makhluk pertama tapi manusia pertama, yaitu sudah mengenal Allah di situ. Kalau masalah menyembah, itu yang saya belum ini masuki, bagaimana cara menyembahnya. Karena gini, kalau dari Adam itu sudah dikatakan mengenal Allah. Sementara Islam ini kan baru dibawa oleh Muhammad ya. Oke. Itu di abad ke-7 tahun 625 sekian ya. Koreksi kalau saya salah, makanya saya lebih suka membawa nama abad. Karena abad itu dari tahun 600-an sampai ke 700, itu satu abad. Kalau di abad keempat tahun 300-an dengan sampai tahun 400, di situ Allah itu belum ada penyembahnya. Mungkin tidak Isa itu menyembah Allah, mungkin tidak Musa itu menyembah Allah, apalagi Adam gitu. Jawaban saya mungkin, bukan, sudah pastilah. Karena gini Pak, pengikutnya Yesus itu tidak ada yang beragama Islam. Itu satu. Pengikutnya Nabi Musa tidak ada yang beragama Islam. Pengikut nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang beragama Islam. Seperti klaim Anda yang pertama tadi, mengaku penyempurna dan mengklaim lagi nabi sebelumnya itu beragama Islam. Nah ini kan logical fallacy yang berlipat ganda. Mungkin di pertemuan berikutnya sedikit-sedikit membahas tentang itu. Dan saya juga tidak bisa terlalu ini dalam room banyak penonton kalau soal itu. Kalau merujuk kepada penyempurna, kenapa bisa dikatakan penyempurna? Karena saya punya alasan tentang itu. Kembali ke sholat itu sendiri, maka sholat bukan hanya sebatas gerakan, tapi di dalamnya itu luar biasa makna. Kalau kita gali tentang sholat itu sendiri, karena dia menyempurnakan alam semesta di situ. Jadi apakah Islam ini sebenarnya panduan hanya untuk sholat? Bukan. Nah, karena Anda tadi bawanya sholat. Di Islam kan ada juga sembahyang, ya kan? Sama dengan ini agama lain. Kalau dalam sholat sudah pasti sembahyang, tapi kalau sembahyang kan dalam gerakan apapun itu bisa, karena dia dalam diri. Oke. Satu lagi nih ya, kalau Bapak berkenan ya, tapi ini juga bisa jadi perenungan untuk kita. Oke. Ya, Allah itu benarkah dia berdiri sendiri? Allah benarkah dia berdiri sendiri? Benarkah Allah itu berdiri sendiri? Apakah dia butuh sesuatu untuk tetap eksis? Dia butuh. Makanya tadi itu. Apa itu ya dalilnya itu ya? Al apa dia itu? Berdiri sendiri. Makanya kembali tadi kembali di awal tadi waktu saya masuk ini. Karena dia ingin dikenal, ya kan? Maka dia mengeluarkan bagian daripada dirinya. Artinya contoh lah,
saya ini tidak mampu melihat biji mata saya tanpa sebuah cermin gitu loh. Al-Qiyamah ya, Qiyamuhu. Hmm? Qiyamuhu, Qayyum, Qiyamuhu. Qiyamuhu bin nafsihi. Nah, kan tahu kan salah satu dari 20 sifat Allah itu adalah Qiyamu. Qiyamuhu atau Qiyam. Ya. Ya, makanya ada istilah Al-Qiyamah. Oh iya betul. Nah, karena hari kiamah itu hari kebangkitan. Nah, sekarang saya tanya, apakah Allah yang gelarnya adalah Al-Qiyamah, dia berdiri sendiri, dia tidak butuh sesuatu untuk dia tetap eksis? Setelah hari kiamat itu. Bukanlah, dalam kekekalan lah. Oh. Allah itu butuh sesuatu Kidambakum. untuk tujuannya dikenal. Ya, saya Dan tanya, dalam arti bisakah Allah berdiri sendiri tanpa yang lain? Tanpa Sebenarnya makhluk? Bisa. Oke, sekarang saya tanya. Anggaplah tidak ada Quran, tidak ada hadis qudsi, tidak ada apapun di dunia ini. Oke. Bisa tidak orang kalian ini mengenal Allah? Bisa. Dari mana kau mengenalnya? Melalui alam semesta ini. Apakah Allah mengatakan Allah itu mendirikan agama Islam? Apakah gajah memperkenalkan Allah? Apakah pohon pisang memperkenalkan Tuhan itu? Bagaimana? Dengan Itu. Setiap apa yang ada di luar, contoh seperti yang dikatakan tadi, itu dia memperkenalkan Allah. sekarang saya tanya, dari apalah kira-kira yang memperkenalkan Allah? Kan tadi sudah saya bilang, tanpa kitab, tanpa makhluk, tanpa apapun bisa tidak dia memperkenalkan dirinya. Bagaimana kalian mengenalnya? Tanpa semua makhluk itu, tanpa ciptaan ini, bagaimana kalian mengenalnya? Maksudnya ini, tapi manusianya ada. Iya. Gimana ya konsepnya pakai otak ini? Kalau saya memang pakai otak dari kemarin. Walau tipis-tipis saya pakai otak saya. Iya. Oke, tunggu dulu. Ini rohani saya lagi nyari jawaban ini. Oke. Karena ini dari dulu pertanyaan saya. Gimana? Apakah dia tidak bisa datang sendiri kepada manusia untuk menyatakan dirinya? Allah Ta'ala itu untuk melalui sifat ya. Kembali ke sifat 20. Sifat apa tadi itu? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu sebenarnya dia kembali ke situ untuk memperkenalkan diri. Bagaimana kalian kan itu sifat itu kalian juga baru tahu dari ilmu-ilmu apa kan? Sekarang saya tanya, kalau Allah itu adalah Al-Qiyamah, bisakah dia memperkenalkan dirinya tanpa semua ciptaannya kepada manusia? Untuk apalah otak ini kalau kita tidak mampu melihat apa yang ada di luar? Sekarang gini, kenapa dia tidak datang sendiri dan bertemu dengan semua manusia dan mengatakan, aku ini ada. Menyatakan eksistensinya tanpa sesuatu. Kenapa dia tidak bisa datang sendiri? Wujud kidambako. Gimana Pak? Kira-kira? Soalnya ini baru dapat pertanyaan kayak gini. Dan orang-orang nggak ada yang bisa jawab ini dari dulu. Makanya saya langsung Kristen Pak. Salah itu kan. Pindah agama saya Pak. Ketika pertanyaan saya ini nggak bisa diinin. Wujud kidambako. Saya kan ini sebelum menjawab itu saya kembali mengelola pertanyaannya dulu. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Karena kan manusia ini adalah gambaran alam semesta.
Gimana ya kan? Sementara tadi pertanyaannya mengarah kepada hanya sebatas manusianya tanpa ada sesuatu yang lain selain daripada manusia itu sendiri. Apakah sulit baginya untuk datang kepada manusia dan memperkenalkan dirinya? Bila dia memang ada, eksis, wujud, harusnya dia datang kepada manusia dan menyatakan dirinya. Kenapa dia tidak mampu sementara kalian menggelarinya Al-Qiyamah? Di dalam Alkitab tentu ada namanya Al-Qiyamah, sang kebangkitan. Yesus tuh mengatakan, akulah kebangkitan. Tanpa bawa apapun dia sendiri datang. Tuhan kami itu datang mengatakan, akulah sang kebangkitan. Al-Qiyamah itu. Dia tidak butuh yang lain. Dia bisa menyatakan dirinya sendiri dengan caranya. Sebenarnya saya bisa bertanya balik, tapi tunggu. Itu jawaban saya sebelum Anda tanya. Tuhan Yesus itu datang kepada manusia melalui nabi. Dia datang kepada nabi dan mengatakan, aku adalah aku. Itu yang dia katakan langsung kepada Musa. Dia tidak perlu apapun untuk menyatakan dirinya. Tapi dia datang. Inilah dikatakan dia adalah berdiri sendiri. Tidak butuh apapun untuk dia menyatakan. Kalau saya jawab melalui versi Nabi Muhammad, malah kita akan debat nantinya. Loh, kalau Anda bilang melalui Muhammad, berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Kembali lagi. Oke, sekarang saya tanya, bisa nggak orang Islam, karena Anda udah buntu, ini saya kasih clue ya. Kira-kira bisa nggak orang Islam mengenal Allah tanpa Muhammad? Qiyamuhu binafsihi. Gimana? Bisa tidak? Mustahil. Ini yang di apa, merujuk ke Nur Muhammad atau Al-Qiyamah itu sendiri atau kepada sosok Muhammad itu sendiri? Kita bicara tentang Nabi Anda. Nabi, oke. Iya, bisa tidak Allah itu memperkenalkan dirinya tanpa Muhammad? Bisa. Melalui apa dia memperkenalkan dirinya? Melalui alam semesta bisa. Saya bilang tanpa yang lain dia berdiri sendiri. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Sekarang saya tanya balik, apakah kita bisa mengenal Muhammad tanpa Allah? Tentu bisa. Tentu bisa. Semua orang bisa mengenal Nabi Anda. Karena dia bisa menyatakan sendiri datang kepada orang-orang, aku Muhammad. Tetapi kenapa Allahmu tidak bisa berdiri sendiri tanpa Muhammad? Anda harus pertanyakan ini. Apakah sebenarnya yang tidak bisa berdiri itu adalah Tuhanmu? Sementara nabimu bisa dengan sendirinya memperkenalkan dirinya tanpa Allah. Gimana? Atau kebalikannya, mereka sama-sama memperkenalkan dirinya. Atau Allah adalah nabimu atau nabi adalah Allahmu. Kalau itu saya enggak membolak-balikkan Allah nabi ya nabi, tapi dalam nabi ada cahaya ilahi. Ya itu. Sama seperti Nabi Isa. Ada cahaya ilahi, bagian daripada Allah itu sendiri. Saya tidak mau bawa Isa karena Isa itu tidak jelas. Di dalam kitab Anda cuma ada berapa ayat. Bahkan dia orang mana, tahun berapa, dia nggak jelas. Saya curiga ya, ini mohon maaf ya, koreksi kalau saya salah. Saya curiga ini Isa tokoh fiktif. Karena dia tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas. Kalau dari sisi kepercayaan kami, Isa itu yang dianggap agama Kristen itu selaku Yesus. Oke, kalau dianggap selaku Yesus, kenapa pengikut Yesus nggak ada yang agama Islam? Tapi saya mau cut di situ, ya. Ini coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ke pertanyaan saya. Bagaimana Allah itu bisa dikenal tanpa apapun, tanpa buku, tanpa alam, dia memperkenalkan diri kepada manusia? Bisa tidak? Biar Al-Qiyamah ini nggak gugur ini.
Ini gelar yang sangat hebat ini. Berdiri sendiri. Tetap saya kembali ke al-qiyamah, kalau yang lainnya itu nggak ada, kembali ke sifat, ke rasa itu sendiri. Rasa apa? Bagaimana Anda mengenal Allah? Bagaimana Anda mengenal Allah yang dinyatakan melalui Nur Muhammad tanpa semuanya itu? Maka saya katakan, Siapa yang mau mengenal Harusnya. Allah tanpa semua itu? harusnya dia sendiri datang kepada kalian manusia dengan menyatakan bahwa dia adalah Allah. Kenapa dia hanya butuh Muhammad untuk menyatakan dirinya Allah? Ada apa ini? Saya jadi ada terlalu banyak yang- bertanya. Mungkin ada yang lebih mampu menjawab suatu saat nanti. Kalau untuk saat ini bukan kapasitas saya mungkin untuk ke situ ya. Ini sebenarnya kapasitas Anda untuk menjawab, tapi saya tahu jawaban ini. Ya udah, Coba, kalau memang Anda bisa mengenal Muhammad kan tanpa Allah? Bisa. Tanpa Allah kalian semua bisa mengenal Muhammad. Tetapi kenapa kalian tidak bisa mengenal Allah tanpa Muhammad? gini, apa tadi? Saya mampu mengenal Muhammad tanpa Allah, itu mustahil Iya. buat saya. Itu tidak mustahil. Karena apa? John of Damascus, Bapak gereja, itu mengenal siapa sosok Muhammad tanpa Allahnya. Karena memang Muhammad ini eksis, ada. Nah, bagaimana sebaliknya? Pertanyaan saya, apakah ada yang mengenal Allah tanpa Muhammad? Sebenarnya kalau saya merujuk lagi kepada adat istiadat di tempat saya ya, karena ini kan melebar ini kalau ke kepercayaan ini. Coba nanti ini cari kisah Tomanurung. Apa? Kisah Tomanurung yang ada di Bugis Makassar atau kitab Lagaligo. Karena kan selain daripada kitab Al-Quran misalnya, Udahlah bang, Agatha ini nggak ngerti Al-Quran, biar sama saya dia. Agatha, kita buktikan Kristen ini agama boleh berbohong dalam segala hal atau tidak. Saya kasih data kau itu Agatha. Yesus Kristus itu menurut kau Tuhan bukan Agatha? Tuhan sesembahan orang Kristen bukan? Ini Oh, ada orang Islam ya Pak Firman ya. Enggak, kau itu sebenarnya Kenapa Anda kepanasan penyesat sekali? seluruh umat, bukan kepada. Jangan. Dia gini Pak ya, saya sayang room saya. Anda orang yang tidak berkualitas. Saya tahu Anda orang yang tidak punya ilmu. Anda harusnya membantu teman Anda ketika Anda melihat teman Islam Anda tidak mampu menjelaskan iman Anda. Itu baru sikap seorang muslim sejati, Pak. Bukan malah sibuk kau menarasikan sesuatu yang bohong di sini. Ya. Saya kira Anda mau menjawab tadi pertanyaan saya. Di sini santai tapi berkualitas, bukan seperti Anda. Anda itu tidak berkualitas di sini. Karena kencangnya suara Anda. Itu tidak menunjukkan Anda berilmu. Sebab padi itu semakin merunduk, semakin berisi. Anda semakin berdiri, semakin Anda tidak ada isi. Ya, bantu Pak Firman ini untuk menjawab sesuatu yang tidak bisa dijawab. Arogan sekali Saya tidak dari akan tadi. menjawab. Oh. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak renungkan ya, Pak Firman ya. Kalau itu sih nggak perlu sih saya ke arah ke sana. Buat saya itu saat ini mungkin iya, tapi biasa saja mungkin besok lah mungkin saya. Siap. Itu kan hak persepsi Anda untuk bertanya dan ya sebatas jawaban saya juga Anda bisa paksakan. Iya. Karena kalian butuh teori relativitas dalam filsafat untuk menjawab pertanyaan saya. Filsafat itu adalah pandangan, bukan kebenaran. Tapi bisakah iman Anda dijelaskan tanpa filsafat?
Sementara orang Kristen sendiri bisa menjelaskan imannya, memaparkan Tuhannya tanpa butuh bantuan apapun, termasuk filsafat murahan. Karena itu filsafat itu adalah pandangan-pandangan orang-orang yang tidak bertuhan. Ya, gitu. Mohon maaf ya Petrus, saya juga belajar filsafat Islam. Jadi Anda tidak layak di sini, bro. Diskusi saya menyenangkan dengan Pak Firman. Ketika dia mengatakan tarekat, marifat, saya tertarik untuk itu. Karena saya sudah jauh ke dalam situ. Saya tahu agama Kristen juga arahnya ke situ. Untuk mengenal lebih dalam Tuhannya itu sendiri. Karena memang ilmu kalam itu belajarnya dari Kristen Ortodoks. Lihat narasinya, di mana ada Kristen di situ ada kebohongan besar, tipu daya dan penyesat. Pertanyaan saya Pak Petrus, bisakah Allah mau memperkenalkan dirinya tanpa Muhammad? Sementara Muhammad bisa saya kenal tanpa Allah. Silakan renungkan itu 35 tahun sampai kamu menjelang ajalmu. Maka di situ kamu akan bertobat dan berubah. Kamu akan cari kebenaran. Sebab Allah harusnya Al-Qiyamah. Ya, pertahankan ke-Al-Qiyamahan Tuhanmu Petrus. Pastikan kamu punya jawaban atas pertanyaan saya yang tidak mampu. Ini Petrus, kalau dari sisi nama kan Kristen ya? Dia Islam, Oh. tapi menyamar. Di sini biasa itu. Oh. Di sini selalu begitu. Ya, saya tidak perlu menjawab orang-orang arogan yang tak berilmu seperti Anda. Teman saya profesor, bukan recehan seperti kamu. Ya, teman saya itu dosen. Teman diskusi saya itu dosen. Para ateis, para filsuf, Anda itu kosong. Ya, jauh Pak. Iya sih, kalau pernah sih ada di situasi itu dalam dunia akademik, dunia apa namanya itu, yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang wow, luar biasa lah. Yang sama seperti pertanyaannya tadi itu. Ya mungkin saya nggak sampai ke sana dan mungkin ya cukuplah sebatas saya ditanya. Siap. Kalau saya mungkin untuk jawabannya itu sendiri, ya saya katakan mungkin bisa dapat di tempat lain lah. Siap. Ya, kita sama-sama belajar. Ah. Karena saya pun terus belajar. Pertanyaan saya ada begitu ribuan. Tapi jarang ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Karena pertanyaan saya nggak pernah template. Oke. Gitu. Thank you ya Pak Firman. Kita mau break dulu. Thank you Pak. Siap. Sama ini mau break juga nih. Iya. Ini thank you ya yang udah ngasih pause ya. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata ya Pak Firman ya. Oh iya, saya juga demikian. Minta maaf jika banyak salah. Ini saya enggak baca komen nih supaya enggak itu hak mereka lah. Gak apa-apa. Ini saya udah pullback Pak Firman. Thank you so much Pak Firman. Siap. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Ya, kembali lagi sehat juga Mbak Selena. Ya, siap. Thank you Pak.